Yo nakama semua, kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan membahas hal paling panas dan paling ditunggu-tunggu minggu ini. Ringkasan lengkap dan detail dari chapter 1180 One Piece. Chapter 1180 ini berjudul Omen. Di sini ada detail terjemahan yang luar biasa. Dalam bahasa Jepang, huruf kanji yang digunakan untuk judul ini secara harfiah berarti aura iblis. Jadi terjemahan terbaik untuk apa yang akan kita lihat bukan sekedar pertanda, melainkan perwujudan fisik dari kehadiran entitas jahat, yaitu aura iblis dari Im-sama. Di halaman sampul kita disuguhi permintaan pembaca yang santai, sangat kontras dengan mimpi buruk di cerita utamanya. Kita melihat sang jenius Dr. Vegapunk memodifikasi Zeus agar bisa menurunkan hujan permen untuk Chopper. Sebuah momen manis sebelum badai sempurna menghantam Pulau Elbaf. Chapter ini dibuka dengan luar biasa, di mana menampilkan wajah dari Imu secara close up yang mengerikan. Kita akhirnya bisa melihat detail dari tubuh Imu. Ringkasan menyebutkan ada titik-titik putih yang tersebar di sekujur tubuh Imu dan menjalar hingga ke kakinya. Imu pun mendarat dengan mulus di desa barat Elbaf. Dengan arogansi tingkat dewa, ia bertanya kepada para raksasa di sana, di mana raja di negara ini. Brogy tanpa mundur sedikit pun berteriak balik, "Siapa kau brengsek?" Dory pun menjawab, "Kami tidak punya raja di sini." Tetapi Imu bahkan tak menggubris para pemimpin raksasa itu. Matanya tertuju kepada kesatria dewa yaitu Somers yang terluka dan tertangkap di genggaman raksasa bernama Gerd. Imu pun menatapnya dan berkata, "Apa saja yang sudah kau lakukan, Somers?" Dan disinilah pembantaian dimulai. Imu melompat dan menggunakan tombaknya dengan kecepatan yang sangat absurd. Saking cepatnya, baik karakter di dalam cerita maupun kita sebagai pembaca tidak bisa mengikuti gerakannya. Dalam sekejap mata, ibu jari dan telunjuk dari Gerd terpotong secara brutal. Tubuh Somers jatuh bebas ke tanah. Melihat kekejaman yang menimpa Gerd, Hairudin murka dan menerjang maju layaknya bulldozer untuk menghancurkan Im-sama. Tetapi sang raja dunia itu telah menyiapkan serangan balik mematikan. Menyadari Hairudin bisa mati saat itu juga, Stenson bertindak cepat dan menendang Hairudin menjauh. Sayangnya, aksi heroik itu harus dibayar mahal. Serangan Imu mengenai Stenson dan memotong salah satu kakinya hingga putus. Kebrutalan telah tiba di Elbaf dan para raksasa dimutilasi hanya dalam hitungan detik. Tepat saat menyaksikan pembantaian ini, sang tangan kanan kapten kita akhirnya turun tangan. Roronoa Zoro mencabut pedangnya dan menyerang Imu dengan seluruh tenaga menggunakan teknik Eno Santoryu Rengoku Onigiri, gaya 3 bedang Raja Neraka. Jurus ini adalah salah satu serangan terkuat Zoro. Namun kejadian selanjutnya benar-benar memalukan. Imu tidak menghindar ataupun menangkis dengan tombaknya. Ia hanya menangkis serangan Zoro dengan ujung ekornya saja. Setelah memblokir serangan itu, Imu menciptakan api hitam kecil di telapak tangannya. Api hitam inilah yang disebut sebagai Omen, sang aura iblis. Ia pun menembakkan api hitam itu langsung ke kepala Zoro. Benturannya begitu cepat dan brutal, sampai-sampai Zoro langsung terpental. Darah mengucur dari kepalanya, seolah ia baru saja ditembak peluru sniper dari jarak dekat. Hairudin pun mencoba kembali bertarung, dan Imu kembali meluncurkan tembakan Omen kepadanya. Tetapi kali ini saat mengenai tubuh sang raksasa, api hitam itu berubah menjadi sebuah ledakan yang dahsyat. Api hitam ini punya banyak variasi serangan. Di momen ini kita menyadari detail visual yang gila. Cincin hitam dengan mata yang melayang di punggung Imu bukan hanya sekedar hiasan. Itu adalah cincin yang terbuat dari api hitam yang hidup. Dan untuk membuktikan bahwa ia punya kendali penuh atas hidup dan kematian,
Imu pun memunculkan satu lagi api omen. Bukannya untuk menyerang, ia memberikannya kepada tubuh Sensomers. Seketika sang kesatria dewa itu sembuh total dan pulih seperti sedia kala. Api hitam omen Imu bisa menghancurkan musuhnya dan menyembuhkan pelayannya. Namun ternyata Zoro masih bisa bangkit dan Chopper menyuruhnya untuk menyelamatkan korban yang terluka dan anak-anak. Sementara Jarul menginfokan dengan denden musinya bahwa ancaman telah datang. Sekutu dari para kesatria dewa telah muncul di dunia matahari. Evolusi sang penjahat utama belum berhenti. Dua sayap hitam raksasa layaknya sayap burung muncul dari punggung Imu, seperti ras Lunarian yang sesungguhnya. Ia pun terbang menuju balok es di mana tempat Gunko yang sebelumnya dibekukan oleh kekuatan Ragnir. Dari atas, api di ujung tombak Imu berubah menjadi sebuah meriam aneh dan ia menembakkan bola api hitam berwujud iblis langsung ke arah es itu. Serangan itu kembali menciptakan ledakan yang mematikan. Sekarang kita pergi ke lantai bawah tanah di depan lift. Gaban merasakan aura haki yang sangat kuat. Dia berkata, "Aku belum pernah merasakan haki seperti ini, bahkan di God Valley sekalipun." Sementara Loki, Ragnir, dan Luffy terus makan untuk memulihkan tenaga mereka. Loki bilang, "Hemat tenaga kalian, kurasa sesuatu yang luar biasa telah mencapai daratan utama." Kembali ke grup dari Nami, Sanji merasakan aura haki yang sangat mengerikan dan mengira dia adalah sekutu dari para kesatria dewa. Imu kemudian terbang ke arah Killingham yang sebelumnya telah terbelah, memberinya api omen dan menyembuhkannya dalam sekejap. Penjaga pribadi Imu kini sudah 100% kembali ke medan tempur. Berusaha menghentikan monster ini, Sanji melesat ke udara dan menyerang Imu dengan tendangan mematikannya. Tetapi Imu menangkisnya dengan santai, memakai telapak kakinya sendiri. Gambar di chapter ini mengungkap bahwa ukuran tubuh Imu sangat raksasa, kira-kira setinggi Kaido, Big Mom, atau Kuma. Sebagai balasan, Imu berbalik dan menendang Sanji dengan seluruh kekuatan kakinya yang dilapisi api hitam. Benturannya menciptakan ledakan besar yang menghancurkan sebagian area. Zoro bersimbah darah di tanah, Sanji tertelan api iblis. Situasi kelompok topi jerami berubah menjadi sebuah keputusasaan. Tetapi tepat ketika semuanya terasa hilang, bumi mulai bergetar, asap ledakan menyapu, dan Pangeran Loki muncul di medan tempur. Loki berkata, "Apa api hitam ini? Hoi, apa urusanmu datang ke Elbaf?" Imu pun menjawab, "Aku mencari siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan pelayanku yang bernama Harald. Pembunuhan itu terjadi 14 tahun yang lalu." Mata Loki membelalak dan ia menjawab dengan kebencian murni di suaranya, "Dia tidak pernah menjadi pelayanmu. Harald adalah nama dari ayahku dan dia dulunya adalah Raja Elbaf." Lihat betapa dalamnya hal ini, nakama. 14 tahun yang lalu, ayah dari Loki dibunuh dan Imu menganggapnya tak lebih dari seorang pelayan pemerintah dunia. Seorang raja penguasa raksasa hanya dianggap pelayan, apalagi cuma raja-raja keroco. Imu benar-benar merendahkan semua makhluk hidup. Kejadian ini membawa kita kepada halaman ganda terakhir chapter ini yang terlihat sangat epik. Loki berdiri berhadapan langsung dengan Im Sama, terbakar amarah sambil memegang palu legendaris Ragnir. Tekanan kekuatan mereka begitu luar biasa, sampai-sampai seluruh medan tempur dipenuhi awan gelap dan petir hitam menyambar dari langit. Bentrokan haki raja di level tertinggi. Loki pun menunjuk Imu dan berteriak, "Aku adalah orang yang kau cari." Dan dia mencoba memprovokasi Imu. Imu merespon dengan dingin, "Banyak kesulitan yang bisa dihindari seandainya kau tidak ada di sini."
Pangeran Loki pun membalas dengan kemarahan seorang pejuang raksasa. Elbaf adalah satu-satunya tempat di mana aku akan tetap berada di sini. Camkan itu di otakmu, dasar idiot.